menonton kembali rekamannya. Oke, selamat datang Bapak dan Ibu Ketua Klaster Riset dan juga rekan-rekan mahasiswa S1 Manajemen. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terima kasih. Mungkin hari ini saya akan memaparkan tentang sosialisasi rencana kerja Prodi S1 Manajemen terkait pembimbingan skripsi berbasis penelitian payung klaster riset. Dan selain Prodi Manajemen, S1 Manajemen sebetulnya kami juga berkoordinasi dengan Prodi S1 Bisnis Islam dan kami juga telah mengundang mahasiswa Prodi Bisnis Islam untuk bergabung. Saya nggak tahu di sini apakah dari S1 Manajemen ataukah dari S1 Bisnis Islam, tapi intinya eh, apa namanya rencana pembimbingan skripsi berbasis penelitian payung klaster riset ini akan diuji cobakan di S1 baik manajemen maupun juga bisnis Islam. Mungkin saya mulai saja presentasinya. Jadi sebagai pendahuluan di rapat kerja fakultas kemarin, salah satu rencana kerja 4 tahun dari Prodi S1 Manajemen adalah di sini pembimbingan skripsi berbasis cluster riset, di mana mahasiswa diharapkan dapat meneliti sesuai bidang cluster riset dengan pembimbing dan penguji yang lebih terstruktur. Estimasi pembimbingan ini dari data kami untuk angkatan 2022 yang mengambil mata kuliah praktikum riset, jadi bisa jadi lebih, mungkin ada yang sudah mengambil di semester sebelumnya, yaitu 57 orang keuangan, 50 orang pemasaran, 5 orang SDM, dan 21 orang, 5 orang operasi, dan 21 orang SDM. Ini semua diharapkan akan melakukan tugas akhir terutama skripsi di semester genap 2005-2006 yang akan dimulai bulan Februari. Nah, kemudian ini rencana kerja kami dalam 6 bulan. Jadi dalam mulai Februari kita akan melakukan pilot project untuk pembimbingan skripsi berbasis payung klaster dan di sini kita akan mengevaluasi setiap tahun dan setiap kalau hasil evaluasinya baik maka kita akan ekspansi jumlah mahasiswa yang dapat dilibatkan tiap klaster secara bertahap. Nah, apa itu penelitian payung dalam pembimbingan skripsi? Jadi di sini mekanisme pembimbingan di mana mahasiswa dilibatkan sebagai anggota dalam penelitian dosen. Jadi ini penelitian payung itu bukan program baru, sudah ada sebetulnya sebelumnya, tapi belum banyak digunakan. Dan sekarang dengan perkembangan terbaru di mana setiap dosen harus bergabung dalam klaster riset dan di Departemen Manajemen sendiri terdapat 10 klaster riset yang yang diharapkan melibatkan mahasiswa S1 dalam kegiatan klaster risetnya. Di sini pada semester genap 2005-2006, Prodi S1 Manajemen bekerja sama dengan Prodi Bisnis Islam berencana untuk melakukan pilot project untuk penelitian payung dalam pembimbingan skripsi berbasis cluster riset. Dan di sini pembimbing tidak harus ketua klaster, namun pembimbingan akan tetap dalam supervisi dalam pengawasan ketua klaster riset. Jadi di sini kita akan berkoordinasi erat dengan ketua klaster terkait penugasan pembimbing dan juga nanti pengujiannya, hasil pengujian hasil risetnya. Kemudian klaster riset yang berminat, jadi sudah ada 10 dan sudah di sini sudah beberapa sudah bergabung dengan kita ketua-ketua klasternya. Itu dibatasi maksimal 2 orang mahasiswa per klaster. Ini sebagai uji coba. Jadi saat ini kita batasi per klaster itu 2 orang saja. Jika sukses di tahun pertama, tahun depan kita akan menambah
jumlah maksimal. Karena kalau sekaligus banyak dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ya mungkin overload dan seterusnya sehingga kami memutuskan untuk membatasi dalam pilot project ini hanya 2 orang per klaster. Tapi di sini mungkin ada klaster, ada prodi S1 manajemen dan S1 bisnis Islam. Jadi dimungkinkan misalnya 2 orang manajemen, 2 orang bisnis Islam itu dimungkinkan. Tapi untuk manajemen untuk mahasiswa S1 manajemen dibatasi hanya 2 orang saja. Kemudian proses pembimbingan berbasis penelitian payung harus memperhatikan masa studi mahasiswa, mengupayakan agar lulus dalam 1 semester atau semaksimal mungkin itu 2 semester. Jadi kita tidak ingin dengan dilibatkan klaster malah karya akhirnya molor ya sehingga dalam proses pembimbingan skripsi berbasis penelitian payung tetap mengutamakan kelulusan seawal mungkin diharapkan 1 semester, kalau tidak tercapai 1 semester maksimal 2 semester. Dan dalam penelitian payung, ide penelitian bersumber dari klaster riset. Meskipun tetap mahasiswa harus membuat proposal yang disesuaikan dengan arahan dosen, apakah dosen pembimbing ataukah ketua klaster. Jadi di sini sebetulnya dosen mahasiswa boleh menawarkan proposal, kalau sudah ada proposal silahkan, tapi di sini harus inline, harus sejalan dengan penelitian cluster riset. Kemudian di sini rencana mekanisme yang berikutnya adalah mahasiswa yang terpilih bergabung dalam cluster riset, maka pembimbing dan 1 orang penguji itu wajib dari cluster riset. Ini membuat lebih terstruktur, sehingga paling tidak 1 orang penguji sudah tahu, sudah mengikuti progres dari mahasiswa ini dalam perjalanan skripsinya, dan ketua sidang dari luar klaster riset untuk akuntabilitas. Jadi 2 orang dari klaster, 1 orang dari luar klaster. Kemudian penguji dari klaster riset berperan sebagai reviewer metodologi, dapat membantu dosen pembimbing misalnya yang membutuhkan arahan metodologi dan membantu proses pembimbingan. Penelitian payung dapat melibatkan mahasiswa angkatan 2022, jadi untuk periode karya akhir semester genap 2005-2026, dan juga kami buka untuk angkatan 2023 yang diproyeksikan untuk karya akhir semester genap 2026-2027. Jadi tidak hanya untuk angkatan 2022, tapi jika ada mahasiswa angkatan 2023 yang sudah berminat, maka dipersilahkan. Meskipun tidak akan mempercepat kelulusan dari masa studi normal, yaitu 8 semester. Kemudian, nah, mungkin mengapa tertarik daftar penelitian payung untuk angkatan 2022 ini, proses pembimbingan dapat dimulai lebih awal tanpa harus menunggu siklus dari evaluasi proposal semester genap yang akan dimulai paling cepat bulan Februari. Dan topik penelitian dan pembimbingan juga lebih fokus dan selaras dengan pembimbing dan 1 orang penguji dari internal cluster riset. Jadi proses pembimbingan dan pengujiannya pun juga akan lebih terstruktur dan lebih terarah begitu ya. Dan adanya kesempatan untuk terlibat dalam publikasi ilmiah bersama dosen klaster. Jadi di sini ya kalau di dalam klaster penelitian payung berbasis klaster, salah satu ekspektasinya adalah harus publikasi gitu. Jadi akan dilibatkan dalam proses publikasi. Kemudian untuk angkatan 2023 maka ya Pak, pastinya persiapan tugas akhir dapat dilakukan lebih awal. Jadi meskipun mungkin masih setahun, tapi dengan dilibatkan dalam berbagai macam acara klaster, maka lebih prepare gitu ya. Jadi, tapi ini juga untuk angkatan 2023 mungkin juga dibatasi maksimal 2 orang ya, sehingga jangan sampai ketua klasternya overload. Dan ini diserahkan ke masing-masing ketua klaster berapa orang yang diterima, bisa jadi lebih sedikit dari batasan 2 orang. Untuk angkatan 2023 juga dilibatkan lebih awal dalam berbagai kegiatan klaster. Jadi tidak hanya karya akhir saja, tapi mungkin bisa ada jika ada pelatihan, atau jika ada pengabdian masyarakat,
yang dilakukan dalam klaster dapat melibatkan mahasiswa angkatan 2023 juga. Dan beberapa aktivitas dalam klaster dapat diklaim sebagai prestasi dalam lampiran transkrip. Jadi kalau teman-teman lulus nanti selain transkrip ada lampiran transkrip dan di situ ada prestasi gitu ya, apa yang telah dilakukan mungkin di luar perkuliahan yang apa yang membanggakan, diantaranya overlap ya dengan aktivitas-aktivitas misalnya ada publikasi, konferensi atau pengabdian masyarakat, itu dapat diklaim sebagai prestasi. Kemudian bagaimana cara daftarnya? Di sini yang pertama kontak ketua klaster. Jadi di sini kita sudah ada perwakilan ketua-ketua klaster yang setelah ini akan mungkin memaparkan eh, klaster masing-masing, dan setelah itu nanti mungkin ada sesi tanya jawab atau mungkin bisa langsung kontak ketua klaster yang teman-teman berminat untuk apply. Dan di sini ketua klaster memiliki hak prerogatif untuk memilih pendaftar yang sesuai. Jadi tidak ada komplain, sepenuhnya adalah keputusan dari ketua klaster. Kalau tidak diterima, yaitu hak dari ketua klaster memilih siapa mahasiswa yang sesuai dengan ekspektasi. Dan pembimbingan dapat dimulai sebelum penugasan pembimbing oleh prodi. Jadi mekanisme pembimbingannya melalui cluster riset. Mungkin kita ada banyak brown bag meeting, kita ada banyak mungkin uh, mungkin ada hibah-hibah penelitian. Di situ mungkin teman-teman akan dilibatkan dalam hibah penelitian atau pengabdian masyarakat. Kemudian dalam proses siklus penerimaan proposal, ketika teman-teman harus daftar, sudah centang skripsi di IRS, harus daftar di SKTP, maka ketika teman-teman sudah diterima, maka cantumkan nama cluster riset. Kalau teman-teman tidak diterima, maka jangan dicantumkan nama cluster riset dalam isian judul proposal. Jadi nama klasternya, kemudian judul proposalnya. Dan di sini penugasan pembimbing untuk mahasiswa penelitian payung akan dikoordinasikan dengan para ketua cluster riset. Jadi kalau kalau tidak ketua klasternya sebagai pembimbing, paling tidak dalam supervisi dalam pengawasan dari ketua klaster tersebut. Kemudian, nah ini daftar klaster riset Departemen Manajemen. Ada klaster kecerdasan komputasional untuk keuangan, bisnis, dan resiko oleh yang ketuanya Pak Zafri Ananto Husodo. Ada laboratorium inovasi keuangan Pak Doni Abdul Khalid. Ada keuangan perilaku dan digital Bu Zuliani Delimunte. Ada pengembangan keuangan dan pemberdayaan perempuan Bu Rofiko Rohim. Ada transformasi organisasi orang dan masyarakat oleh Bu Kanti Pertiwi, ada kajian masyarakat dan bisnis berkelanjutan Bu Ratih Diah Kusumastuti, ada klaster inovasi dan kewirausahaan oleh Bu Avanti Fontana, ada klaster studi manajemen berkelanjutan dan kewirausahaan oleh Bu Tengku Esni Balkiah, ada klaster industri halal oleh Bu Sri Rahayu Hijrahati, dan ada pemasaran layanan digital oleh saya sendiri. Mungkin yang berikutnya kita akan masuk ke sesi perkenalan klaster riset. Di sini sudah ada beberapa ketua klaster yang sudah hadir dan juga ada satu yang mengirimkan rekaman ya, sehingga nanti akan saya putar di akhir rekaman dari beliau. Mungkin saya dahulukan Ibu Rofikoh Rohim untuk bisa memaparkan sedikit sekilas tentang klaster riset Bu Opik, dan kemudian mungkin bagaimana cara kalau mahasiswa ingin daftar ke klaster Ibu. Silahkan Bu Opik. Oke, terima kasih Mas Imam. Mohon maaf teman-teman, saya lagi di jalan. Pertama, klaster ini bertujuan untuk mengkaji dan mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam sektor keuangan. Jadi, sektor keuangan ini sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi dan pembangunan inklusif. Fokus utama meliputi peningkatan literasi keuangan perempuan. Literasi keuangan perempuan, ya, baik itu akses terhadap layanan keuangan formal maupun digital, serta penguatan kapasitas perempuan sebagai pelaku ekonomi, baik di sektor super mikro, mikro, kecil, menengah maupun pengusaha besar sampai dengan ekonomi kreatif. Nah, penelitian ini dalam klaster ini mencakup isu-isu seperti inklusi keuangan berbasis gender,
ketimpangan akses modal, peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam pembangunan keuangan. Mungkin saya tegas di sini, tidak berarti ini harus ke UMKM yang kecil-kecil. Bisa juga suatu grup pengusaha menengah, bahkan pengusaha besar. Ataupun ini jangan dianggap produknya itu hanya pinjaman atau tabungan atau asuransi mikro. Yang lain banyak sekali, misalnya dari mulai saham, bahkan ini nanti misalnya emas, terus ETF emas yang baru akan diluncurkan oleh OJK. Nah, jadi ini pengembangan ini fokusnya kepada pengembangan ke produk keuangan dan pendalaman produk keuangan serta pelakunya, ya, baik ini terkait dengan funding, lending maupun investment dari semua golongan. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Kebetulan saya kan aktif di berbagai macam organisasi. Kayak kemarin saya tuh sudah turun ke lapangan juga itu dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa. Kita meneliti misalnya itu apakah beda perempuan yang kalau dia dikasih pinjaman yang dia anaknya tidak sekolah dengan anaknya sekolah itu sudah masuk jurnal atau misalnya apakah beda kalau kita memberikan pendidikan informal kepada kalangan bawah terutama vokasi dan keterampilan setelah dilepas itu bagaimana dia masuk ke dalam dunia kerja, apakah kerja bidang apakah dia mandiri. Nah, itu juga kebetulan dibantu oleh anak S1 yang sebelumnya itu juga sudah masuk jurnal. Namun yang perlu saya tegaskan di sini, untuk turun ke lapangannya, itu saya dibantu oleh teman-teman organisasi. Tapi saya dan tim itu yang mendesain kuesionernya dan lain sebagainya. Kemudian yang turun lapangan itu mereka, biaya juga dari mereka karena memang riset payung saya ini menguntungkan simbiose mutualisme lah antara kampus maupun dalam hal ini lembaga lembaga eh, swadaya ya karena misalnya Yayasan Cinta Anak Bangsa ataupun Artikel 33 Forum Konsumen Berdaya Indonesia juga kepada perusahaan misalnya OVO, Trimegah, BRI Life, BRI Insurance itu semuanya ingin bekerja sama karena ini terkait dengan pendalaman pengembangan dan pendalaman produk maupun pelakunya to Z. Mungkin itu Pak Imam. Nah, jadi kebanyakan nanti kemungkinan bersifat eh, ini ya kuesioner, FGD ataupun hal yang lainnya. Dan nanti saya dan tim akan memanfaatkan data sekunder yang telah dikumpulkan untuk diolah bisa menjadi sebuah hasil penelitian yang mana hasilnya ini eh, bisa untuk perusahaannya, lembaganya, dan untuk juga dipublikasikan dalam kepentingan akademik. Mungkin itu Pak Imam. Terima Baik, kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Opik. Mungkin kalau misalnya ada mahasiswa yang tertarik daftar, apakah bisa apply kemana Bu Opik? Nanti langsung minta nomor handphone saya aja. Oh baik. Nah, berarti kalau ada beberapa, itu kan bisa dikumpulkan. Hmm. Karena misalnya sekarang ini yang sudah siap, saya tuh sudah punya data ribuan, ya, data ribuan yang bisa diolah. Kalau saya pikir itu bisa menjadi mungkin tiga Hmm. paper atau tiga, Hmm. tiga penelitian terpisah ya. Hmm. Nah, nanti berarti kan setiap paper kan satu mahasiswa, karena nanti Hmm. merupakan bagian dari skripsinya Ya, kan nanti kan. Nah, nanti ya, baru saya perjanjikan dulu baik. untuk pengambilan datanya bahwa memang boleh Hmm. dipublikasikan untuk kepentingan akademik dan perhitungannya juga untuk kepentingan bagi lembaganya. Begitu Pak Imam. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bu Opik. Nanti teman-teman yang tertarik bisa langsung kontak Bu Opik. Tapi tadi mungkin sedikit mengingatkan bahwa dibatasin per klaster 2 orang mahasiswa. Oke, Ada yang ya, masih uji coba. Terima ya, kasih ya, Bu Opik. ya, Oke, sama-sama. mungkin yang berikutnya saya persilakan Pak Zafri mungkin untuk memaparkan tentang klaster risetnya. Baik, terima kasih Pak Imam dan rekan-rekan Ketua Klaster. Saya izin share materi dulu. Bentar ya. Hmm.
Mudah-mudahan sudah bisa dilihat di layar masing-masing ya. Baik, Belum di full saya screen Pak Zakri. Nah, ya belum di full screen Pak. belum di full screen ya. Gini ya. Ya, ya sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih, Imam, atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, saya Zafri, saat ini sebagai Ketua Kelompok Riset Computational Intelligence for Finance, Business and Risk. Nah, saya sudah cantumkan alamat email saya di situ. Nanti silahkan apabila ada yang berminat untuk melakukan riset bersama kelompok riset kami di sini, bisa drop off email gitu ya, kira-kira apa yang ingin dilakukan di kelompok riset kami. Jadi sebagai perkenalan, Chief Ber sebetulnya baru saja berdiri, tapi kegiatannya sudah sejak lama begitu ya. Jadi sebelumnya kami namanya adalah Digital Business and Economics, namun setelah dipikir-pikir kembali, kayaknya ini terlalu luas, jadi kami persempit menjadi bidang ini. Jadi anggotanya ada 10, background-nya macam-macam, ada yang dari akuntansi, ada yang dari marketing, kemudian ada yang dari finance and banking. Fokus kami ada di data driven finance dan juga risk analytics. Ini memang kami pilih karena sejak beberapa tahun belakangan kami mendapatkan banyak sekali research project dan juga research grant. Itu kaitannya terkait dengan data driven finance dan juga risk analytics baik dari pemerintah maupun beberapa sektor swasta baik dalam dan luar negeri. Kemudian opportunity-nya apa ya? Honor student kan teman-teman di sini yang S1 yang mengambil skripsi. Jadi ini saya sebut sebagai honors ya karena jalurnya adalah jalur riset. Lalu mengapa computational intelligence? Jadi kalau di kami memang saat ini fokusnya adalah yang data intensif. Jadi data intensif bisa berarti dua. Yang pertama frekuensinya sangat tinggi, high frequency 1 menitan, 5 menitan. Datanya kami ada di lab kami. Kemudian yang kedua bisa saja datanya berawal dari teks, jadi dalam bentuk sentimen, uncertainty yang kita bentuk menjadi indeks. Jadi ini kurang lebih alasannya karena sekarang pasar itu 24 jam, jadi datanya sangat banyak. Nah, itu kita gunakan untuk analisis ya, data intensif untuk mengambil keputusan keuangan. Yang kedua, karena risiko sifatnya non-linear, kemudian interconnected, dan juga dipengaruhi oleh berita dan juga sentimen. Jadi penelitian kami saat ini banyak sekali di area tersebut. Nah, yang fokus kami ada di 3 hal, yaitu high frequency analytics, kemudian machine learning dan AI. Ini kami juga menggunakan sangat banyak dan intensif. Lalu yang ketiga yang sedang kami kembangkan adalah yang terkait dengan text dan sentiment-based measures of uncertainty. Nah, ini spesifik untuk Indonesia yang sedang dikembangkan. Pilar yang ada di kami ada 3 yang kami lakukan riset, volatility, uncertainty, sentiment. Nanti silahkan kalau tertarik di bidang yang pertama ini. Yang kedua, systemic risk and network mapping. Kami juga cukup banyak publikasi di sini. Yang ketiga yang sedang banyak kami lakukan adalah yang algorithmic decision and financial analytics. Jadi ini kami menggunakan machine learning sebagian besar. Yang sekarang sedang kami lakukan, yang sedang berjalan, kami ada 2 research grant aktif, 3 sebenarnya. Ada 3 research grant yang aktif. Satu kami bidding gagal gitu ya, kemudian satu sedang berjalan. Jadi ada kurang lebihnya 3. Ada poinnya ini, Global Realized Volatility. Ini datanya kami ada, cryptocurrency lengkap, ETF, Forex ya lengkap. Kemudian juga kalau tertarik dengan saham yang ada di Amerika Serikat, data kami juga lengkap. Lalu yang kedua yang saat ini sedang berjalan adalah sentiment and uncertainty. Yang ini juga sedang berjalan. Ada beberapa conference internasional yang sudah kami upayakan untuk bisa presentasi di sana. Kemudian ada juga yang sedang mengerjakan bank fintech connectedness. Jadi untuk mengukur seberapa besar sih systemic fragility di bank and fintech connectedness ini. Yang keempat, kelima, dan keenam, ini yang sudah siap adalah yang Fama Friends Factors, ini sudah siap code-nya, jadi tinggal update data, kemudian kita bisa melakukan estimasi untuk spesifik market. Bedanya dengan yang sudah tersedia, kami bisa menganalisis yang market yang sangat spesifik. Sustainable Finance sedang berjalan bersamaan dengan untuk membentuk leksikon untuk Climate Change Risk Index yang ada di Indonesia.
Lalu yang akan dipelajari kira-kira kalau bergabung dengan kami, analytical toolbox-nya adalah high frequency economics, ya, time series analysis, kemudian machine learning and predictive modeling, text analytics kami sedang mengembangkan, kemudian yang sekarang banyak dan sudah beberapa kali publikasi adalah network and spillover model. Nah, yang terakhir ini yang banyak sekali membantu riset-riset para mahasiswa-mahasiswi adalah untuk research workflow yang reproducible. Jadi supaya nanti skripsinya bisa lebih cepat selesai untuk analisis datanya tanpa mengulang-ulang lagi. Gimana caranya join? Mudah saja, nanti drop in atau drop off email ke saya, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Bagaimana caranya kita bekerja sama? Ya, cari topik yang kira-kira koheren dengan kelompok riset kami. Nanti kita bisa membantu untuk developing coding, kemudian menyediakan data yang diperlukan, gitu ya, atau mungkin trik untuk mengunduh data dari platform yang sudah kita langgan. Nah, yang ketiga, keuntungannya apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam. Jadi bisa sebagai CV yang kuat begitu ya, kalau mau join dengan kelompok riset yang ada. Jadi kurang lebih seperti ini ya, Gateway to Research and Impact, ada strong mentorship, challenging topics, data. Kalau yang sangat spesifik kami ada begitu ya. Kemudian advanced research and high impact ya, tentunya buat CV akan sangat bagus, terutama kalau sudah dalam bentuk working paper. Saya kira cukup dari saya, Pak Imam. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Zafri. Mungkin saya undang berikutnya eh, di sini Bu Avanti. Ini saya persilahkan Bu Avanti. Halo Bu, atau mungkin kalau Bu Avanti belum siap, mungkin Bu Ratih, saya persilahkan Bu Ratih untuk eh, mungkin bisa share screen. Terima kasih Pak Imam. Selamat siang Bapak Ibu Kepala Klaster dan juga rekan-rekan mahasiswa semua ya. Bentar saya share dulu. Baik, perkenalkan nama saya Rati. Saya saat ini menjadi Ketua Klaster Sustainable Business and Society Studies atau kita singkat sebagai SBSS seperti itu. Nah, mungkin sedikit perkenalan di SBSS ini adalah kita semuanya yang minatnya ke arah sustainability, gitu ya. Jadi yang arahnya ke Sustainable Development Goals. Jadi mencakup area sustainable business, sustainable finance ya, juga sustainable supply chain management, circular economy, juga food security dan seterusnya seperti itu. Dan anggota klaster kita ada 11 orang gitu ya. Ini adalah anggota klasternya gitu, dan saya mencoba apa namanya mengkelompokkan karena kita dari berbagai apa namanya konsentrasi, ada yang operation seperti saya, mungkin Bu Juliana Rowli, Bu Nurmala gitu ya, dan Pak Arfi ke arah digital gitu ya. Ada yang dari finance, ada Bu Dina Sisi dan juga Prof. Verita, dan Bu Mona, ada yang arahnya marketing gitu ya seperti Bu Yesika Alfresia, dan juga ada yang arahnya strategik ya dan SDM seperti Bu Elok Safitri gitu ya. Jadi kita ada banyak apa namanya bergabung di sini memang karena memang minatnya adalah ke arah SDG, Sustainable Development Goals seperti itu. Nah, mungkin sedikit perkenalan aja, ini ada berbagai publikasi kami semua gitu ya. Jadi seperti Pak Zafri, ini adalah lanjutan dari klaster sebelumnya. Jadi dulu adanya klaster adalah Center for Resilience and apa ya, saya lupa. Sustainable Studies gitu ya, seperti itu. Nah, itu kita pecah menjadi dua klaster, klaster dan klasternya Bu Teku Esni Balkia seperti itu. Nah, ini adalah publikasi kami gitu ya, nanti mungkin bisa dilihat gitu ya. Jadi arahnya memang semuanya rata-rata ke arah yang ngomongin tentang resilience, sustainability dan seperti itu gitu ya. Dan mungkin yang apa namanya terakhir adalah yang paper kita tentang apa namanya sustainability dari women owned SME during crisis seperti itu. Itu yang mungkin yang paling akhir dari beneran dari hibah klaster yang kita buat gitu. Nah, Bu Elok juga sedang mengembangkan atau sedang lagi proses publikasi yang berkaitan juga dengan sustainability untuk UKM juga. Jadi memang ada topik kita rata-rata ke arah sini seperti itu. Nah, mungkin ini juga apa pengemas yang kita lakukan gitu ya dari apa member. Jadi ada yang pengemas penugasan, ada juga UI, ada penugasan apa namanya Depma, dan yang sekarang kita lagi kerjakan adalah ekspedisi Patriot ya, saya dan Bu Rita gitu ya mengerjakan ini. Nah, kalau saya di lokasinya di Sulawesi Tenggara, kalau Bu Rita lokasinya di
Sumatera Barat. Jadi, tapi memang arahnya tetap masalah tentang society dan seterusnya seperti itu. Dan ini adalah research topik kami, kalau lihat ya. Jadi yang sekarang yang lagi yang aktif adalah yang sedang tentang circular economy. Jadi tentang nanti saya risetnya adalah mengenai circular economy di fast fashion. Kita tahu kan fast fashion sangat cepat sekali bergerak gitu ya. Waste-nya sangat banyak. Nah, bagaimana kita bisa membantu mengolah ataupun mengubah waste menjadi valuable gitu ya, sesuatu melalui recycling dan seterusnya. Itu yang sedang sedang aktif sekarang. Yang sedang dalam pipeline publikasi adalah tentang agriculture supply chain management. Jadi kita melihat rantai pasok pendek untuk pangan gitu ya. Itu sebenarnya sustainable apa enggak sih gitu ya. Kita melihat dan kita mewawancara petani, juga intermediary-nya, sampai dengan kita melakukan survei untuk pelanggannya. Untuk kita melihat keseluruhan data itu sebenarnya dia sustainable atau tidak. Ya riset saya itu ya. Nah, risetnya Bu Rita dan Bu Winnie ya tentang sustainable dan green finance gitu ya. Jadi melihat green finance juga gitu ya, dan saya rasa udah ada satu yang sedang dalam proses publikasi juga seperti itu, dan ada juga financial inclusion, sedangkan Bu Sisi juga sedang dalam proses tentang sustainable business, arahnya adalah ke arah UKM juga seperti itu. Dan mungkin ada beberapa paper yang dalam pipeline yang kaitannya dengan smart city dan juga sustainable city. Jadi memang kalau kita lihat topiknya berputar di sekitar situ ya, sekitar SDG, Sustainable Development Goals gitu. Nah, jadi kalau ada yang berminat silakan saja. Nah, mau kontak siapa gitu ya, bisa kontak saya atau bisa kontak Bu Juliana Roli sebagai sekretaris cluster. Jadi silakan aja kalau berminat tadi topik-topik yang itu, kontak kami aja, nanti akan kita coba diskusi gitu ya. Topik mana yang menarik minat kalian dan juga sesuai dengan warna dari cluster kami. Mungkin begitu Mas Imam, terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Mbak Rati. Baik, mungkin saya persilahkan di sini ada Bu Avanti atau Bu Cici, Bu, Bu Prof. Apa, Bu Sirahati. Mungkin eh, saya persilahkan. Siapa dulu nih? Saya ikutlah. Siapa Eh, duluan? mungkin Bu Cici dulu mungkin. Oke, siap ya. Nih saya ada slide lama, Pak Imam. Saya share aja deh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, ini biasa nih kalau presentasi jadi hitam-hitam. Moga jelas ya di layarnya, Pak Imam. Belum belum di full screen, Mbak Cici. Ini kalau di full screen laptop saya tuh lebih Oh bermasalah lagi. ya, Ini ada garis hitamnya nggak sih, Pak Imam? eh tapi ini halaman terakhir muncul Oh iya, tampilan. nggak. Ini. Oh iya ya, Ini udah ya udah pindah. udah pindah Mbak. Oke, kalau di full screen malah jadi error, jadi biar Ya, begini aja nggak kali ya. apa-apa Mbak. Ya, Oke ya, baik teman-teman adik-adik yang baik, yang soleh dan solehah ya. Oke, saya dari Halal Industry Cluster, mungkin kita ikut dari Global Islamic Economic Report aja, kita topik-topiknya sebenarnya kurang lebih sektoral sesuai dengan apa yang ada di halal industri, ya bisa covering food, cosmetic, pharmaceuticals, fashion, tourism, finance and banking. Bisa juga ada logistik, tapi kalau nanti logistik kayaknya lebih tepat di klasternya Bu Ratih. Halal media and recreation, e-commerce, dan certification. Seperti itu ya, teman-teman. Eh, kalau research cluster project, kita pernah ada riset dengan Bank BSI dengan sampel yang cukup banyak ya, waktu itu 4.000 seperti itu ya, tentang Islamic banking tentunya, tapi dihubungkan dengan lifestyle. Publikasi ada di luar ini masih banyak juga publikasi dari halal cluster, tapi intinya kalau yang halal itu berkisar pada sektor-sektor yang terdapat di sini begitu. Mungkin itu saja dari saya. Eh, Kalau tertarik mungkin bisa kontak, tapi saat ini sebenarnya belum ada tema atau topik khusus yang sedang dilakukan oleh klaster kami karena mungkin anggotanya sedang pada sibuk begitu ya Pak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cici. Mungkin Bu Avanti sedang proses eh, ada technical error yang mungkin sedang ganti device. Mungkin saya paparkan dulu. Jadi ini dari
Pak Doni. Pak Doni, beliau berhalangan untuk hadir, tapi menitipkan PPT. Jadi, jadi di sini saya bacakan saja PPT slide dari Pak Doni. Ini klaster Pak Doni, yaitu klaster Laboratorium Inovasi Keuangan atau LAIK. Ketuanya Pak Doni Abdul Khalid. Di sini ada 8 orang anggota, Pak Adrian Akhyar, Pak Ator Subroto, Bu Dwi Sulistiorini Amijono, Pak Lukman Hanif Arbi, Bu Mutiara Bebi, Pak Rahmat Aryo Baskoro, Prof. Ruslan Priyadi, dan Pak Imam Wahyudi. Dan di sini topiknya secara umum perkembangan sektor keuangan. Tapi secara khususnya di sini ada 3 topik khusus, yaitu isu kontemporer terkait perkembangan sektor keuangan yang bersinggungan dengan sektor atau bidang lain seperti sustainable finance, decentralized finance, dan keuangan digital. Yang kedua yaitu inovasi terkini di sektor keuangan, mulai dari lembaga keuangan, pasar keuangan, ataupun produk keuangan seperti sekuritisasi, bursa karbon, cryptocurrency, central bank, digital currency, resi gudang, fintech lending, peer-to-peer lending, BNPL, dan seterusnya. Ketiga, berbagai inisiatif dan upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan, financial deepening, dan keuangan berkelanjutan di Indonesia, baik terkait pengembangan ekosistem, regulasi, maupun peran sektor swasta. Dan sini mahasiswa yang tertarik untuk bergabung di klaster like yang dipimpin oleh Pak Doni Abdul Khalid bisa kontak beliau, kontaknya bisa dibaca di bawah sini. Itu dari Pak Doni. Mungkin yang berikutnya saya sambil menunggu Bu Avanti, saya memaparkan klaster saya sendiri, yaitu klaster pemasaran layanan digital. Oke, jadi di sini sebentar. Oke. Jadi klaster pemasaran layanan digital ini adalah klaster yang relatif baru. Sebelumnya kami bergabung dengan klasternya Pak Zafri, tapi karena diminta untuk memekarkan diri untuk membuat klaster sendiri, akhirnya kita mendirikan klaster pemasaran layanan digital atau digital services marketing. Dan sebagaimana namanya, ini klaster yang memang eksklusif di peminatan pemasaran. Klaster kami ditetapkan tanggal 17 September 2025, jadi sangat baru ya, baru 2 bulan, mungkin 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Dan klaster ini berfokus pada studi perilaku konsumen dalam konteks adopsi dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI pada berbagai layanan digital. Jadi kami meneliti perilaku konsumen dalam konteks adopsi dan penggunaan AI dalam layanan digital. Riset kami mengkaji bagaimana konsumen merespon, mengadopsi, dan menilai pengalaman menggunakan layanan digital berbasis AI pada 4 sektor utama, yaitu kesehatan, pendidikan, retail, dan keuangan. Kenapa 4? Karena ini yang mungkin yang paling banyak ya, sebetulnya tidak hanya 4, dan masih ada kemungkinan untuk expand lebih dari 4, tapi sejauh ini kami akan fokus di 4 yang utama ini. Kemudian ini susunan anggota klaster, kita sudah ada brandingnya, Digital Service Marketing Research Cluster. Ketuanya saya, anggotanya ada Ibu Ana Amelia Agus, ada Pak Aswin Dewanto Hadi Sumarto, ada Pak Daniel Tumpal Hamonangan Arwan, ada Bu Dwi Widiastri, Bu Gita Gayatri, Bu Ira Irianti, Bu Khairani, Pak Sumiarto, Bu Triza Mudita, dan Pak Ulian T. Malik. Ini 11 orang anggota, 10 orang anggota dan 1 orang ketua klaster riset pemasaran layanan digital. Kemudian ini 4 sektor utama. Untuk sektor kesehatan digital, kami memperhatikan penggunaan chatbot, medis, virtual health assistant, serta sistem diagnosis berbasis AI yang memengaruhi kepercayaan dan intensi penggunaan pasien. Di bidang pendidikan, misalnya, kami mengeksplorasi penerimaan konsumen terhadap tutor virtual, platform adaptif, serta berbagai sistem evaluasi otomatis. Untuk sektor retail, fokus tertuju pada personalisasi berbasis AI, rekomendasi produk, dan interaksi dengan asisten virtual yang membentuk loyalitas serta keputusan pembelian. Dan terakhir,
meskipun kita pemasaran, tapi di sini salah satu sektornya adalah sektor keuangan, karena nggak bisa dipungkiri kekuatan dari FEBUI adalah ya sektor keuangan, termasuk pemasaran dari layanan keuangan. Cluster ini menelaah persepsi, resiko, keamanan data, serta kepercayaan konsumen terhadap, sebagai contoh, robo-advisor dan sistem pendeteksi penipuan. Kemudian rencana penelitian ini masih tentatif, tapi kami sudah ada 2 rencana penelitian. Yang pertama adalah resistensi pengguna terhadap layanan kesehatan berbasis AI. Jadi apa saja yang membuat pengguna layanan kesehatan mau menerima ketika misalnya dokternya atau penyedia layanan kesehatannya menggunakan bantuan AI. Dan yang kedua adalah dana abadi Universitas Indonesia. Ini memang agak-agak nggak berhubungan, tapi sebenarnya ada hubungannya dengan layanan digital, tidak harus dengan AI ya. Di sini apa yang membuat alumni Universitas Indonesia bersedia untuk berkontribusi pada dana abadi Universitas Indonesia. Dan kami sudah menerbitkan beberapa, bukan paper ya, karena masih baru, mungkin beberapa artikel populer terkait dengan topik ini. Kemudian requirement mahasiswa yang diharapkan, jadi kami terbuka untuk baik mahasiswa manajemen maupun bisnis Islam. Peminatan pemasaran S1 manajemen, kalau manajemen ya, kalau bisnis Islam juga pemasaran, boleh angkatan 2022 maupun 2023, tapi yang penting memiliki minat untuk meneliti pemanfaatan kecerdasan buatan pada berbagai layanan digital. Kemudian pendaftaran dapat mengirimkan pada pada imams@uiasadi, ini email saya. Mohon subjek email pendaftaran peserta riset, kemudian nama mahasiswa, lampirkan CV ringkas, mungkin transkrip sementara, print out dari CX-NG, dan 1 halaman motivational letter. Dan kalau memang sudah ada proposal atau ada draft proposal, maka boleh melampirkan proposal riset secara opsional. Mungkin itu untuk pemaparan dari saya. Silahkan yang tertarik bisa mengirimkan lamarannya, pendaftarannya ke email ini. Nanti saya akan kami batasi 2 per angkatan per program studi. Mungkin kalau ada yang dari bisnis Islam, mungkin 2 bisnis Islam, 2 S1 manajemen. Mungkin itu saja. Saya stop share dulu. Mungkin ini ada tambahan informasi ya, menyambung dari Bu Opik. Tadi Bu Opik bilang ada yang lupa disampaikan. Jadi di klasternya Bu Opik ini luar biasa. Riset dibiayai full, publikasi untuk proofread dan subscription, dan jika ke lapangan maka dibiayai oleh lembaga. Jadi ini luar biasa Bu Opik untuk resources-nya. Tambahan dari titip pesan dari Bu Opik. Oke, mungkin yang Bu Avanti, apakah sudah bisa mempresentasikan? Bu Avanti? Oh ya. Sepertinya sebentar. Yang belum. Mungkin sambil menunggu Bu Avanti, mungkin saya ini Oh ya, Bu Avanti, silakan Bu Suara Avanti. terdengar baik. Terdengar Bu Avanti. Tapi belum terlihat ininya, sharingnya. Ya, sudah terlihat sekarang. Oke, ya, klik. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa. Kluster riset inovasi dan kewirausahaan, salah satu kluster riset di Departemen Manajemen FEBUI. Saya mulai dengan menyampaikan dulu dosen-dosen yang ada dalam kluster riset inovasi dan kewirausahaan. Ada Profesor Emad Fasali, Profesor Adi Zakaria Afid, Bapak Budi Sucipto, Ibu Niken Putri, Ibu Pipit Hapsari, lalu Ibu Liu Sule, dan saya Avanti Fontana. Bu Avanti, maaf, Ya, layarnya belum berpindah, Bu Avanti. Ya, memang belum berpindah. Oh ya, maaf. Ya. Memang belum berpindah. Baik. Ya, memang belum berpindah. Layarnya singkat. Jadi di sini pada slide awal saya sampaikan lagi, di sini dosen-dosen yang ada dalam kluster inovasi dan kewirausahaan, dosen-dosen dari bidang manajemen dengan berbagai kekhususan. Saya ulang lagi, Profesor Emad Fasali, Profesor Adi Zakaria Afid,
Bapak Budi Sucipto, Ibu Niken Fikri, Ibu Sari, saya Avanti Fontana. Nah, kalau bicara tentang inovasi dan kewirausahaan, apa kaitannya? Kita lihat kaitan yang paling jelas melihatnya adalah inovasi itu adalah instrumen atau alatnya untuk kita berkewirausahaan. Lalu pertanyaannya, apa itu kewirausahaan? Saya bantu dengan slide yang berikut ini. Melihat kewirausahaan ini dengan simple, sebetulnya dijelaskan oleh model dari Ireland dan kawan-kawan yang disebut dengan model kewirausahaan strategis. Jadi kewirausahaan itu adalah proses mulai dari mengidentifikasi peluang usaha atau peluang inovasi sampai dengan merealisasikannya melalui proses manajemen strategis dan proses inovasi menghasilkan keunggulan daya saing yang kemudian pada gilirannya menciptakan kesejahteraan. Jadi kita lihat inovasi dan kewirausahaan ini menjadi dua kata yang erat berhubungan. Kenapa? Tanpa ada inovasi, tidak mungkin kewirausahaan itu bisa berkelanjutan dengan dampak terhadap kesejahteraan. Dan untuk kesejahteraan kita mengacu setidaknya pada 3 kinerja, kinerja secara sosial, kinerja secara lingkungan, dan kinerja secara ekonomi. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang tertarik untuk meneliti tentang inovasi, tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan inovasi, sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan yang berkelanjutan, atau rekan-rekan tertarik melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan sebuah proses kewirausahaan, cluster riset ini bisa menampung ya minat riset terkait dengan bidang manajemen inovasi, bidang strategi dan manajemen inovasi yang dikaitkan dengan kontribusinya bagi membangun kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu tidak sekedar bicara eksplorasi peluang, tapi lebih dari itu. Kita bicara eksplorasi hingga eksploitasi peluang usaha melalui proses inovasi sehingga menghasilkan kesejahteraan. Salah satu contoh yang sekarang sedang hangat atau sedang marak terkait dengan riset inovasi dan kewirausahaan adalah digunakannya instrumen model bisnis. Saya ambil di sini contoh Canvas model bisnis yang digunakan sebagai instrumen untuk kita menerjemahkan. Kalau kita mau berinovasi yang berkontribusi pada kewirausahaan, instrumen apa yang bisa kita gunakan? Salah satunya dengan analisis Canvas model bisnis. Nah, Canvas model bisnis ini singkat kata, kalau ditempatkan dalam model kewirausahaan strategis, itu bisa langsung kita taruh di model Ireland yang kami sesuaikan, kita taruh di sini di dalam formasi inovasinya. Inovasi apa? Sekarang kita tidak lagi bicara semata hanya inovasi produk, inovasi barang atau jasa, inovasi marketing, inovasi keuangan, tapi bagaimana menempatkannya dalam konteks besar inovasi model bisnis. Dan ini menjadi perhatian strategis yang juga sifatnya lintas bidang, lintas disiplin. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang tertarik untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan inovasi, ekosistemnya, lalu kontribusinya kepada kewirausahaan, dan secara spesifik bagaimana inovasi model bisnis ini bisa berjalan, cluster inovasi dan kewirausahaan proses menyelesaikan karya akhir skripsi dalam bidang manajemen. Terima kasih. Demikian Pak Imas. Baik, terima kasih Bu Avanti atas paparannya. Ya. Yang berikutnya saya izin menampilkan rekaman dari ini klaster COPS, klaster Bukanti Pertiwi. Sebentar, saya sebentar. Terdengar nggak? Bentar.
Baik, Assalamualaikum Apakah terdengar suaranya? Sudah terdengar, Mas. Baik, terima kasih. wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Halo, teman-teman FEB UI. Salam kenal, saya Kanti Pertiwi, dosen dan peneliti di Departemen Manajemen FEB UI, sekaligus Ketua Kelompok Riset Organizational Transformation, People and Society, atau terjemahannya transformasi organisasi, orang, dan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenung sejenak. Pernah nggak sih teman-teman merasa takut soal masa depan? Kemudian kejar-kejaran IPK, sibuk organisasi, berburu magang demi terlihat kompetitif, dan membuktikan bahwa teman-teman siap kerja. Atau malah ada yang pernah kerja lembur tanpa dibayar, tapi tetap harus bersyukur sudah diberi kesempatan untuk nambah pengalaman. Banyak juga teman-teman yang sudah lulus, ingin hidup seimbang, tapi malah terjebak dalam hustle culture. Dan dunia bilang, kalau mau sukses, tidur aja harus dijadwalkan, gitu ya. Waktu adalah uang, katanya lagi. Di sisi lain, teman-teman lihat ketimpangan makin lebar, oligarki makin kuat, dan bumi makin rusak. Tapi yang disalahkan tidak jarang generasi muda yang katanya apatis, ignoran, dan sejenisnya. Teman-teman juga diberi label Strawberry Generation, ya, katanya lembek, gampang patah, gitu ya. Padahal teman-teman cuma hidup di sistem yang nggak pernah benar-benar adil, dan tidak sedikit dari kita yang menolak untuk diperlakukan seperti itu. Di COPS, cluster riset kami percaya bahwa semua kegelisahan itu layak diteliti. Karena meneliti bukan cuma soal teori atau memenuhi syarat untuk lulus sarjana gitu ya, tetapi juga tentang memahami kenyataan dan mencari cara untuk mengubah kenyataan itu atau realitas sosial itu, gitu ya. Apa itu COPS? Tadi sudah saya sampaikan ya, kepanjangannya adalah Cluster Research for Organizational Transformation, People and Society. Intinya, ini adalah cluster riset yang lahir dari semangat menghubungkan ilmu manajemen, problem manusia, dan masyarakatnya dengan cita-cita keadilan sosial. Kami fokus pada 3 pilar penelitian, gitu ya. Yang pertama, pilar pekerjaan layak dan pertumbuhan inklusif atau decent work, di mana kami mengeksplorasi pengalaman pekerja muda, pekerja disabilitas, dan isu kerja layak di era digital. Kedua adalah pilar kesetaraan gender atau gender equality, di mana kami menelusuri bias dan norma yang membentuk organisasi. Kami mengkaji kepemimpinan perempuan, pengalaman pekerja perempuan, dan komunitas perempuan. Pilar ketiga, keadilan dan institusi yang kuat, atau Peace, Justice, and Strong Institutions, di mana kami mengkaji etika organisasi, problem sosial seperti korupsi, dan juga isu-isu tanggung jawab sosial dan keadilan iklim atau climate justice. Dengan kata lain, kami mempelajari manusia-manusia di balik organisasi. Bagaimana kerja, kekuasaan, dan nilai-nilai saling berkelindan dalam kehidupan nyata. Di kelas riset kami, teman-teman bisa mengajukan topik karya ilmiah teman-teman sendiri ya, yang bersinggungan dengan 3 pilar tadi. Teman-teman bisa berdiskusi dengan rekan-rekan dosen di kelas riset kami untuk menyesuaikan ide tersebut agar dapat menjadi bagian dari tema penelitian payung yang sedang kami jalankan. Dengan demikian, teman-teman tetap memiliki kebebasan akademik, ya, bisa menulis karya ilmiah sesuai dengan minat,
sekaligus mendapatkan dukungan arah riset yang lebih terstruktur. Oke. Berikutnya, saya tahu banyak dari teman-teman yang ingin cepat lulus, gitu ya. Tapi juga tentunya ingin skripsi yang bermakna ya. Nah, pendekatan kualitatif yang kami promosikan di dalam kelas riset kami bisa jadi pilihan untuk itu. Penelitian kualitatif memberi ruang bagi peneliti untuk menafsirkan makna dari pengalaman manusia, gitu ya, di dalam organisasi, lebih dari sekedar menghitung fenomena, dan kita bisa menggali dimensi dari how and why, ya, bagaimana dan mengapa sebuah fenomena itu terjadi. Dan yang penting, datanya bisa kecil atau sedikit gitu ya, tetapi dia harus kaya dan mendalam, sehingga analisisnya juga bisa tajam. Teman-teman bisa pilih dari beberapa metode. Yang pertama ada wawancara mini atau studi naratif mini, begitu ya, mewawancarai 5-12 orang, tergantung topik atau fenomena yang dipilih, begitu ya. Teman-teman bisa mewawancarai teman magang atau fresh graduate, begitu ya, pekerja muda atau sesama mahasiswa sendiri. Contoh topiknya, misalnya ya, bagaimana mahasiswa mengalami eksploitasi dalam magang digital, karena sekarang kan banyak ya yang ikut magang tapi secara digital. Kemudian, apa sih makna kerja atau pekerjaan yang ideal bagi generasi muda di era hustle culture, gitu ya. Yang ketiga, contoh topiknya, bagaimana strategi perempuan muda menghadapi bias gender di tempat kerjanya. Wawancara singkat bisa dilakukan jika cukup dengan pertanyaan reflektif dan analisis tematik. Dan nanti kalian akan diajarkan di dalam kelas riset kami ya, bagaimana melakukannya. Berikutnya, teman-teman juga bisa memilih analisis data sekunder. Misalnya, menganalisis data publik ya, seperti unggahan di media sosial ya, di Instagram, bisa juga menganalisis podcast, YouTube, atau konten berita. Baik, berikutnya apa contohnya? Pendekatan ini disebut dengan digital discourse analysis, gitu ya. Apa contohnya? Teman-teman bisa menganalisis TikTok, konten TikTok ya tentang quiet quitting di kalangan pekerja muda. Bisa juga menganalisis thread di X atau Twitter tentang potret Gen Z yang akhir-akhir ini aktif membahas isu-isu politik gitu ya dan berbagai aspirasi mereka. Atau bisa juga menganalisis konten podcast soal kepemimpinan perempuan muda dan isu-isu kesetaraan gender yang ramai dibicarakan di kalangan Gen Z. Metode lainnya, teman-teman juga bisa loh menganalisis film ya, misalnya. Sekarang kan ada banyak sekali film-film Indonesia yang bagus-bagus ya. Ini bisa dianalisis sebagai bentuk kajian kualitatif begitu ya. Terutama ketika kita mengangkat fenomena di dunia kerja dari perspektif anak muda misalnya gitu ya. Itu bisa jadi pilihan. Data publik seperti media sosial atau bahkan tadi film gitu ya, dapat membuka pemahaman kita tentang bagaimana makna sosial seputar organisasi, aspirasi anak muda misalnya di dunia kerja gitu kan, dinamika-dinamika yang muncul di dunia kerja, bagaimana mereka terbentuk dan bagaimana mereka disajikan di dalam ruang digital atau ruang publik kita. Apa kelebihannya? Data sekunder tentu teman-teman bisa lebih cepat karena tidak perlu mengumpulkan sendiri ya satu persatu, dan relatively biayanya juga tidak besar sehingga bisa dikerjakan dari rumah gitu kan, dan sambil kuliah atau sambil magang. Berikutnya, seperti apa sih dukungan yang bisa teman-teman dapatkan di COPS? Ya, kami tahu riset kualitatif itu tidak mudah kalau dilakukan sendirian. Karena itu kami menyiapkan banyak sekali sumber belajar di akun YouTube kami terutama ya. Selain tentunya akan ada pendampingan dari dosen yang berpengalaman, yang insya Allah akan suportif dan juga partisipatif mendengarkan aspirasi atau minat yang mungkin berbeda-beda ya dari teman-teman sendiri.
Kami juga mengadakan workshop intensif proposal kualitatif. Ini bentuknya mini bootcamp 1-2 hari, di mana teman-teman akan belajar menyusun pertanyaan riset, ya, kemudian familiarisasi dengan teknik analisis data, gitu kan, dan juga bagaimana menulis hasil dengan pendekatan reflektif. Dosen-dosen pembimbing akan Kaget gue. memastikan teman-teman memahami metode kualitatif dengan baik, karena kami sadar banyak dari teman-teman yang mungkin minim ya Keringat tuh di luar. pengalaman dengan metode kualitatif ini. Akhir kata ya, what's next gitu ya. Teman-teman bisa langsung menghubungi kami di cops@ui.ac.id atau lewat email saya di kanti.pertiwi@ui.ac.id. Dan jangan lupa juga ikuti kegiatan-kegiatan kami di Instagram dan juga YouTube @cops.research. Ini beberapa kegiatan kami yang sudah diselenggarakan. Bisa langsung lihat konten-kontennya dan juga rekamannya ya, kalau ada topik-topik yang menarik buat teman-teman simak. Demikian, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Demikian dari Bu Kanti ya. Mungkin sepertinya semua ketua klaster yang hadir sudah mempresentasikan, ada beberapa ketua klaster yang berhalangan hadir, mungkin nanti bisa dikontak secara langsung kalau memang berminat. Di sini sudah dipaparkan dari masing-masing ketua klaster. Yang berikutnya adalah silahkan teman-teman reach out ya, proaktif reach out kepada ketua klaster yang menjadi minat teman-teman, walaupun nanti dibatasi 2 orang untuk pembimbingan klaster riset, tapi sebetulnya ya kalau untuk pembimbingannya nanti kita lihat dari proses alokasi ya, mungkin tidak sebagai penelitian payung, tapi sebagai pembimbingan yang biasa ya. Silahkan bisa approach, tapi untuk yang per klaster kita batasi 2. Dan untuk teknis seleksinya kami serahkan kepada masing-masing ketua klaster untuk memilih mahasiswa yang sesuai untuk dilibatkan ya dalam klaster riset masing-masing. Mungkin itu saya buka mungkin 3 pertanyaan dari mahasiswa. Saya persilahkan. Silakan raise hand yang mau bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin akan saya tutup saja kalau begitu. Tapi nanti videonya akan saya unggah. Mungkin, ya ada satu dari Arika. Silakan Mbak Arika. Bapak, suara saya terdengar nggak ya, Pak? Ya, terdengar Mbak. Oke, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Arika Pertuaini dari Manajemen 2022. Mungkin saya pengen tanya aja, Pak, kira-kira kalau misalnya ingin menghubungi dosen dari riset payung klaster tersebut, apakah ada kayak dokumen-dokumennya gitu, Pak? Karena tadi saya lihat di PowerPoint-nya itu untuk requirements dokumennya itu berbeda-beda gitu, Pak. Jadi kira-kira apakah ada standarnya gitu, Pak, yang harus dikirimkan? Terima kasih sebelumnya, Pak. Terima kasih Mbak Arika pertanyaannya. Sebagaimana yang saya sampaikan, untuk requirement dan teknis pendaftaran kami serahkan ke masing-masing ketua klaster. Jadi silakan menghubungi. Kalau untuk klaster saya ada dokumen yang harus dikirimkan ya. Tapi untuk klaster yang lain kalau tidak harus seragam. Jadi kalau memang cukup hanya dengan email maka tidak ada masalah gitu ya. Tapi nanti keputusan pemilihan 100% prerogatif dari ketua klaster. Jadi tidak boleh ada komplain misalnya, Pak, kenapa saya nggak dipilih ya? Itu hak dari ketua klaster. Mungkin demikian Mbak Arika. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Mungkin untuk rekaman hari ini dan mungkin juga PPT slide-nya ya mungkin akan kami kumpulkan dalam satu Google Drive dan akan kami share kepada mahasiswa untuk yang mungkin bisa di browsing-browsing untuk ini ya untuk mempertimbangkan yang mau apply ke klaster yang mana, atau kalaupun misalnya tidak mau apply ke klaster juga tidak apa-apa, silahkan bisa mengikuti jalur proposal yang reguler ya, yang melalui SIKTP, maka itu
tidak menghalangi. Jadi silahkan bisa pilih apakah mau apply ke cluster, apakah mau menggunakan jalur yang reguler. Mungkin dari saya itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup. Terima kasih banyak. Semoga sukses semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih Pak Bapak. Zafri, Terima kasih Pak Iman, Cici, makasih Terima Bapak Ibu kasih Mohon semua, pamit. adik-adik Pak mahasiswa. Cici, Terima kasih. semuanya. Ya, Mas ya. Saya Erwin.